Shalom saudara-saudara. Bersama-sama kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20, saya akan bacakan sabda Tuhan demikian. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah balap tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar suara Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema Natal malam hari ini seperti yang tertulis di depan kita, Natal PGI dan KWI 2023, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Dengan subtema merayakan kepedulian Allah pada manusia. Subtemanya adalah merayakan kepedulian Allah pada manusia. Saudara, kata merayakan kalau orang Kasimpar dan orang Petung Kriono pada umumnya, saat merayakan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, mereka mengatakan bukan perayaan tapi perajakan, gitu ya. Perajakan. Sebenarnya malam hari ini kita sedang perajakan, gitu. Amin, Bapak Ibu. Perajakan, gitu. Merayakan. Saudara, perayaan apa yang mesti kita rayakan? Perajakan nggo ngopo to? Ya kan gitu. Apa yang mesti kita rayakan, saudara? Yang mesti kita rayakan adalah kelahiran Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan juru selamat manusia. Mosok Yesus kok menjadi Tuhan dan juru selamat manusia itu koyo opo gitu. Dan ini satu rahasia besar yang hendak tersingkap malam hari ini. Kalau bagi kita sudah biasa dengar itu bagaimana Allah menjelma menjadi manusia karena mengasihi manusia. Allah kenapa datang kepada manusia, kepada dunia untuk menyelamatkan kita yang sudah berdosa. Bagi kita sudah biasa itu, iman kita seperti itu. Tetapi bagi orang yang belum pernah mendengar, bagi orang lain nggak ngerti ini rahasia besar ini. Mosok Allah kok menjadi manusia? Iya kan? Kenapa kita meyakini itu?
Kenapa kita bisa meyakini bahwa Tuhan Yesus, Yesus yang baru lahir, yang diperingati saat ini adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia? Siapa yang mengatakan itu? Yang mengatakan bukan manusia, tetapi malaikat Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 11 dikatakan, sebab hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kalau terjemahan yang baru, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Ini yang ngomong malaikat, bukan kita. Mari Bapak Ibu yang baru datang, silakan duduk. Jadi yang ngomong, yang bicara itu malaikat, utusan Tuhan, Jibril, malaikat Jibril. Bukan sembarangan. Kalau kita bisa ngomong aja apa aja silakan, boleh. Tapi kebenaran firman Tuhan, malaikat mengatakan bahwa Yesus yang baru dilahirkan itu adalah Tuhan dan Mesias, Juru Selamat, Kristus yang diurapi. Wah, kalau orang yang belum ngerti ini kaget, mosok kan begitu. Tapi kita mengimani itu. Amin. Dia Juru Selamat, maka pantas kita rayakan. Pantas kita bersuka cita, perayakan gitu ya, dengan sukacita. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merayakan kelahiran Yesus, tidak sekedar mengingat kelahirannya, tidak sekedar bikin tumpeng, bikin nasi kotak, bikin kue ulang tahun, enggak sekedar itu saudara, enggak sekedar merayakan kelahirannya, karena sebenarnya yang hakiki justru merayakan keselamatan kita. Amin. Yang hakiki justru merayakan keselamatan kita kok. Bukan kelahiran Yesus. Yesus mau diperingati meriah ya enggak apa-apa, enggak meriah ya enggak apa-apa. Yesus enggak diperingati juga enggak apa-apa. Enggak ada ngefeknya gitu ya. Tapi ketika kita merayakan kelahiran Yesus, sebenarnya yang kita rayakan adalah kita yang diselamatkan oleh Yesus, yang diangkat dari dosa untuk diselamatkan, tidak lagi menemui kebinasaan, tetapi hidup kekal. Amin. Hidup kekal. Katakan hidup kekal. Nah, ini yang pantas kita rayakan. Ini yang patut untuk kita banggakan. Mari kita perayakan. Wah, patut untuk kita rayakan dengan sukacita. Karena Allah sedang menyelamatkan kita. Dan proses penyelamatan itu terus berlangsung. Bukan hanya ketika lahir, tapi kemudian dilanjutkan dengan ketika nanti mati di atas kayu salib, dia dikubur, kemudian dia bangkit, kemudian naik surga dan datang kembali. Proses penyelamatan terus berjalan melalui penyaliban Yesus, dan sekarang jaminannya sudah kita genggam. Yesus menjadi milik kita. Amin. Sudah kita genggam. Tidak lagi kita mencari-cari, ayo kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk memperoleh keselamatan. Tapi keselamatan itu sudah kita miliki. Wow. Keselamatan itu sudah menjadi milik saudara dan saya. Karena itu pantas kita rayakan dengan sukacita. Sekali lagi, kita rayakan atau tidak, kita meriahkan kelahiran Yesus atau tidak, kita rayakan dengan sederhana atau dengan wah mewah, nggak ada efeknya buat Yesus. Tapi yang Yesus mau adalah kita merayakan kelahiran Yesus, tapi melihat karya pengorbanan Yesus yang luar biasa untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang patut kita rayakan. Karena Allah peduli pada manusia. Coba bayangkan, kalau Allah tetap tinggal di singgasana surgawi, nggak mau datang ke dunia, nggak mau menyelamatkan manusia, maka saudara dan saya binasa. Karena itu Yohanes 3:16 dikatakan tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kepedulian Allah yang pantas kita rayakan, yang patut kita rayakan.
Ada orang yang berkata begini, jujur saya tidak bisa meyakini kepedulian Allah pada saya. Karena ketika aku sakit, aku berdoa seolah Tuhan tidak mendengar. Ketika bisnisku hancur, ketika aku melakukan bisnis online, sepi pembeli, kemudian mandek, macet, saya berdoa, tapi seolah Tuhan tidak dengar. Saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin saudara pernah merasakan itu. Mungkin saudara bagian dari apa yang saya katakan tadi. Saudara merasakan pergumulan yang begitu berat, saudara. Saudara berdoa pada Tuhan, tapi seolah Tuhan tidak melakukan apapun untuk saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara, malam hari ini, bahwa Allah tidak tinggal diam. Dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mungkin ketika kita sakit, mungkin ketika kita gagal dalam usaha-usaha kita, dalam bisnis kita, mungkin ketika kita harus kerja keras, Allah sedang bekerja untuk kita. Allah sedang memulihkan kita. Allah sedang membuat sesuatu untuk kebaikan-kebaikan kita. Amin, saudara. Ini yang kadang kita tidak sadari, kadang kita tidak peka, kadang kita tidak ngerti caranya Tuhan menolong. Caranya Tuhan luar biasa. Tetapi kadang kita kurang peka bagaimana mengalami cara kerja Tuhan. Jika Anda kesulitan mempercayai kasih dan kuasa Tuhan, berikut ada 3 hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, percaya pada rancangan Tuhan. Dalam Mazmur 92:5 dikatakan, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Rancangan Allah begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Rancangan Allah begitu dalam kehidupan kita. Enggak sekedar kerancang ngawur-ngawuran, saudara. Enggak, dalam perhitungan, penuh dengan perhitungan, jelimet orang Jawa kata. Kalau kita mungkin merancang sesuatu, biasa ajalah terancang ala kadarnya. Kalau Tuhan enggak. Tuhan merancang begitu jelimetnya, saudara. Kira-kira manusia akan seperti apa? Tuhan tahu. Kira-kira kalau manusia jatuh dosa itu mau diapain? Apa dihukum begitu saja? Dibinasakan begitu saja? Enggak. Ternyata Allah merancang sesuatu yang besar, akan menyelamatkan. Dikatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu begitu besar. Rancangan-rancangan Tuhan itu begitu dalam. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat hidup sedang bergumul dan terasa beban hidup begitu berat, kita bisa saja ragu akan kasih dan kepedulian Allah. Kita bisa bertanya, benarkah rencana Tuhan itu terbaik? Ayat di atas dapat mengingatkan kita bahwa rencana dan pekerjaan Tuhan adalah sangat besar dan sangat dalam. Saat mengalami pergumulan berat, kita perlu mengingat kembali rencana dan penyertaan Tuhan. Jangan hanya mengingat rencana-rencana kita. Mengingat rencana-rencana kita boleh, tapi mari kita selaraskan rencana kita dengan rencana Tuhan. Saat mengalami pergumulan berat, ada sesuatu yang Allah belum selesai lakukan. Saat kita melakukan tugas pekerjaan kita yang harus kita lakukan, kita nggak ngerti hasilnya, saudara. Hasilnya kira-kira bagus apa enggak, tetapi nanti hasil yang diperoleh adalah bukan bagian kita. Ini pekerjaan Allah. Allah yang menyelesaikan setiap persoalan kita. Amin. Yang kedua,
Ketika kita sulit mempercayai kuasa dan kasih Tuhan, kita perlu percaya bahwa Tuhan itu baik. Bahkan Tuhan itu sangat baik. Nahum pasal 1 ayat 7 sampai 8a dikatakan Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Bayangkan saudara, ketika terjadi bencana, Tuhan menyeberangkan, loh hebat toh. Ketika terjadi bencana, Tuhan melindungi, Tuhan tempat pengungsian. Wah hebat, ya kan? Kita punya Allah yang hebat kok, punya Allah yang dahsyat. Mungkin saudara kita harus mengalami bencana, kecelakaan mungkin, tetapi Tuhan di situ akan mengangkat kita. Tuhan akan menolong kita. Saya kecelakaan itu sudah berulang kali. Saya pernah bilang ketika belajar motor jatuh sampai 25 kali. Masuk lorong truk pernah. Helmnya hancur saudara. Enggak. Tapi sampai sekarang masih utuh ini kepalanya. Helmnya hancur, bayangkan. Helm cakil pada waktu itu hancur. Kalau saya nggak pakai helm mungkin kepalanya yang hancur. Saya sudah nggak punya kepala. Ya. Tuhan izinkan itu, saya harus melewati itu. Dibawa orang-orang sampai ke dokter. Tadi bapak nggak sadar loh, lama sekali saya nunggu 2 jam lebih baru sadar. Oh yo, saya nggak ngerti itu. Ngerti-ngerti sudah ditolong orang, sudah dibawa ke dokter. Nah ini kan pertolongan yang luar biasa. Bukan lalu pendeta mah pasti akan dilindungi, nggak bakalan kecelakaan, nggak kayak gitu ternyata. Saya kecelakaan berulang kali. Tapi yang pasti bahwa Allah tidak pernah tinggal diam. Allah akan menolong umatnya, Allah akan menolong hambanya, Allah akan menolong saudara dan saya ketika menghadapi setiap pergumulan, bahkan bencana-bencana. Karena Allah adalah tempat perlindungan kita. Amin. Ini yang kedua. Yang ketiga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percaya bahwa Allah masih bekerja dan terus bekerja. Kalau dulu ketika Allah menciptakan langit dan bumi, titik sampai di situ, kemudian tidak melanjutkan karyanya, Allah santai-santai aja. Karena dilihat apa yang diciptakan, dilihat oleh Allah baik adanya. Lalu Allah santai, duduk manis, celoko manungso. Wah, celaka manusia. Tapi Allah ketika menciptakan dunia dan segala isinya termasuk manusia, dilanjutkan dengan memelihara. Ketika manusia jatuh dosa, dilanjutkan karyanya dengan menyelamatkan. Ketika sudah diselamatkan, tidak dibiarkan begitu saja, tapi dipelihara keselamatannya. Wah ini yang luar biasa di situ. Kenapa? Yohanes 5 ayat 17 dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga, kata Yesus. Yesus bekerja terus. Siang malam memberitakan Injil kerajaan Allah. Wah, kalau Yesus itu Allah yang menjelma menjadi manusia, kok memberitakan Injil kerajaan Allah itu kayak apa? Saudara sudah paham? Saudara sudah paham? Paham pasti. Kalau enggak kebangetan gitu ya. Saudara seiman kok. Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah terus siang malam. Dari desa-desa, kota-kota terus beritakan Injil. Sampai banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Kalau ada orang berkata Allah tidak pernah tidur, saya pernah khotbahkan ini. Allah tidak pernah tidur, apa enggak capek ya? Kita enggak tidur semalam aja capek sekali, ngantuk banget. Ya. Kalau Allah dikatakan Allah enggak pernah tidur, berbeda dengan kita. Allah itu roh. Kalau kita punya tubuh yang harus istirahat, harus bekerja, harus istirahat. Kalau Allah kan roh, jadi nggak ada istirahatnya, terus berkarya, menguduskan
hidup manusia. Sehingga dikatakan di sana dalam Roma 8 ayat 28 tadi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Saudara dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya, kalau Allah bekerja dalam segala sesuatu, tadi ketika sakit, ketika kita melakukan apapun gagal, kok Allah nggak segera nolong, itu kenapa sih? Mungkin saudara sedang diuji. Saudara punya iman enggak? Saudara tahan enggak? Saudara sabar enggak? Saudara menggerutu lalu menyalahkan Tuhan enggak? Atau tetap meyakini bahwa Tuhan melakukan perkara dahsyat dalam hidup saudara? Ini sebuah tantangan untuk saudara dan saya. Allah sedemikian peduli untuk saudara dan saya. Karena itu dalam bacaan kita belajar bagaimana Allah peduli kepada manusia itu mulai dari kelahiran Yesus yang diberitakan kepada para gembala. Kemarin kita sudah renungkan. Kenapa kok diberitakan kepada para gembala? Ini menjadi berita sukacita yang pertama. Justru para gembala menurut tradisi Yahudi merupakan orang-orang yang termarginalkan, terpinggirkan, tersisihkan, nggak pernah diperhitungkan. Tetapi di mata Tuhan, justru mereka memiliki ketulusan hati untuk mau menyembah Tuhan. Memiliki ketulusan hati. Kenapa tidak diberitakan dulu kepada pembesar-pembesar kerajaan? Tidak kepada Herodes. Loh, ketika ada berita masuk ke ruang kerja Herodes langsung marah. Mana sang raja yang baru lahir? Kan begitu. Tapi ketika diberitakan kepada para gembala, malaikat ngomong, berbicara kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu respon para gembala gimana? Mari kita saksikan, kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari poin ini, dari bagian ini, bagaimana Allah ternyata peduli pada orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh manusia, pada para gembala. Apakah berarti Allah mengesampingkan para pejabat, Allah mengesampingkan orang-orang yang punya kuasa di dalam pemerintahan? Enggak, saudara. Allah mempedulikan semua orang. Yohanes 3:16 tadi ingat, kasih Allah pada dunia semua dipedulikan oleh Allah. Tetapi yang pertama-tama adalah para gembala. Kenapa? Tadi saya katakan karena mereka memiliki ketulusan hati. Mereka enggak banyak berdebat, opo yo sih? Mari kita cari landasan teologisnya, ada enggak sang juru selamat yang lahir? Wah, kalau sekarang para teolog-teolog kan begitu. Kalau ada kasus-kasus tertentu, mari kita buka landasan teologisnya. Wah. Mari kita buka TGTL-nya kayak apa ngomongnya. Mari kita buka PPA GKJ, itu kan orang GKJ. Kalau para gembala enggak. Coba kalau diberitakan pertama-tama kepada para pejabat, masa? Nah, kan masih gitu. Herodes saja, masa ada raja? Enggak ada raja selain aku. Tapi kalau memang benar ada raja yang baru lahir, kasih tahu aku. Aku pun akan datang sujud menyembah dia, meskipun dia ngomong dengan pura-pura. Ini saudara. Tetapi ketika para gembala menyaksikan, mendengar berita malaikat, kemudian mari kita pergi ke Bethlehem, menyaksikan apa yang terjadi. Dan ketika betul ketemu dengan Maria, ketemu dengan Mbak Yusuf, ketemu dengan sang bayi, lalu mereka sujud menyembah. Termasuk para majus dari negeri timur, sujud menyembah, mempersembahkan emas, kemenyan, mur, dipersembahkan untuk sang bayi yang baru lahir. Apa
Apa sih hebatnya bayi yang baru lahir? Kok diberi hadiah yang begitu luar biasa? Karena dia adalah raja di atas segala raja. Amin. Yesus adalah Tuhan, raja di atas segala raja. Maka layak untuk ditinggikan, layak diberikan persembahan yang terbaik, layak untuk dipuji, dimuliakan. Saudara dikasih oleh Tuhan, pantaslah kita merayakan kepedulian Allah. Oleh karena kita merasakan kita sudah dipedulikan oleh Allah. Persoalannya, bagaimana kita merayakan kepedulian Allah? Apakah cukup kita meriahkan Natal? Apakah cukup kita dengan foya-foya pesta? Ternyata enggak, saudara. Merayakan Natal, merayakan kepedulian Allah, ternyata merayakan keselamatan kita, kepedulian Allah yang menyelamatkan kita. Lalu ketika Allah sudah peduli, sudah kita nikmati kepedulian Allah kepada kita, bagaimana kita dipanggil sebagai gereja secara lembaga, komunitas, orang-orang percaya dipanggil juga untuk peduli kepada sesama, solider kepada sesama. Maka ketika saat Natal ada banyak orang Kristen yang kemudian berbagi kasih. Ada yang membagi sembako, ada yang membagi makanan kotak, ada yang bungkusan, apapun yang bisa dibagikan untuk mereka yang membutuhkan. Inilah hal yang sederhana yang bisa dilakukan. Apa yang bisa kita lakukan? Bentuk kepedulian kita untuk sesama. Apa yang saudara lakukan? Bentuk kepedulian kita merayakan kepedulian Allah pada manusia, pada kita. Ini tantangan saudara dan saya. Selama ini kita merayakan Natal, apa yang sudah saudara lakukan untuk orang lain? Apakah bentuk kepedulian saudara untuk orang lain yang membutuhkan pertolongan? Atau cukup saudara, aduh kasihan deh, ketika ada bencana, ketika ada kelaparan, ketika ada saudara-saudara kita yang gagal, lalu kita hanya menonton, paling tidak kita mendoakan agar mereka diringankan bebannya. Itu paling tidak. Atau kita berbagi kasih, kalau kita punya sesuatu kita bagikan untuk mereka. Ini baru merayakan kepedulian Allah yang sesungguhnya. Malam hari ini, malam Natal mengundang kita untuk hidup peduli sebagaimana Allah lakukan untuk kita. Malam hari ini tidak cukup kita merayakan Natal dengan sukacita, dengan gembira ria, tetapi mari kita tunjukkan kesukacitaan kita untuk sesama yang dalam kesusahan, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan motivasi mereka yang hidup dalam keputusasaan. Ini yang Tuhan mau. Mudah-mudahan firman Tuhan menjadi berkat bagi kita, mengingatkan kita untuk kita dipakai oleh Allah peduli bagi sesama, agar shalom, damai sejahtera di bumi menjadi semakin nyata. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau izinkan kami boleh merenungkan sabdamu. Biarlah sabdamu yang sederhana ini senantiasa mengingatkan kami, menginspirasi kami, memahami kehendak dan rencana Tuhan yang harus kami lakukan di saat kami merayakan Natal, merayakan kepedulian Allah pada manusia, kepedulian Allah pada kami. Sesungguhnya kepedulian Allah kepada setiap kami untuk diselamatkan di dalam Tuhan, diangkat dari setiap beban persoalan, dari pergumulan hidup yang senantiasa ada pada kami. Kepedulian Allah yang tanpa batas, kepedulian Allah yang senantiasa Engkau lakukan di dalam kehidupan ini, meskipun kadangkala kami sulit untuk meyakininya. Karena begitu berat beban penderitaan yang kami alami. Tetapi Allah
tidak pernah berubah. Kesetiaan Allah sampai selama-lamanya. Kanto kiranya Engkau terus meyakinkan kami untuk mengimani janji-janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.